Pernahkah Anda berdiri di depan cermin, menatap pantulan diri Anda dan bertanya, mengapa hidup saya terasa begitu sulit? Mengapa saya selalu mengambil keputusan yang salah? Mengapa saya tidak pernah mencapai hal-hal besar yang saya impikan? Jawabannya jarang terletak pada bakat Anda, kesempatan yang Anda miliki, atau bahkan seberapa keras Anda bekerja. Jawabannya seringkali tersembunyi di dalam 3 kekuatan terdekat yang Anda miliki: mulut, pikiran, dan tujuan yang sayangnya seringkali luput dari kendali Anda. Bayangkan jika mulut Anda adalah kemudi, pikiran Anda adalah mesin, dan tujuan Anda adalah peta. Saat ini, mungkin kemudi Anda berputar liar, mesin Anda dipenuhi suara-suara negatif, dan peta Anda terlipat bahkan mungkin hilang. Kita semua pernah berada di sana. Kita menyabotase diet kita dengan ucapan, satu suap saja tidak apa-apa. Padahal kita tahu itu akan menghancurkan komitmen kita. Kita membiarkan pikiran kita dipenuhi kecemasan, mengulangi ketakutan yang belum tentu terjadi, sampai akhirnya kecemasan itu melumpuhkan kita dari tindakan. Dan kita menjalani hari ke hari tanpa tahu persis kemana kita akan pergi, seperti kapal yang terombang-ambing tanpa tujuan yang jelas. Mengendalikan 3 elemen ini bukanlah tentang menjadi sempurna. Ini tentang menjadi sadar. Ini adalah tentang membangun kekuatan internal yang memampukan Anda menavigasi badai, mengubah masalah menjadi peluang, dan akhirnya menjalani kehidupan yang Anda rancang sendiri, bukan kehidupan yang terjadi begitu saja pada Anda. Hari ini kita akan menyelami filosofi dan strategi mendalam tentang bagaimana Anda dapat mengambil kembali kendali, penuh atas mulut, pikiran, dan tujuan Anda. Ini adalah fondasi dari semua kesuksesan, kedamaian, dan kekuatan pribadi. Mari kita mulai dengan kekuatan yang paling nyata, tetapi seringkali paling merusak: mulut Anda. Bagian pertama, mengendalikan mulut, kekuatan, dan keterbatasan ucapan. Pikirkan mulut Anda bukan hanya sebagai alat untuk makan dan bernapas, tetapi sebagai portal penciptaan realitas Anda. Setiap kata yang Anda ucapkan memiliki bobot dan getaran yang luar biasa. Tidak hanya bagi orang lain, tetapi yang paling penting, bagi diri Anda sendiri. Sejak kecil, kita diajarkan untuk berhati-hati dengan apa yang kita katakan kepada orang lain, tetapi kita jarang diajari tentang pentingnya berhati-hati dengan apa yang kita katakan kepada diri sendiri. Mulut sebagai nabi diri sendiri. Orang-orang bijak di sepanjang sejarah selalu mengatakan, hati-hati dengan apa yang kamu doakan, karena itu akan terkabul. Di zaman modern, kita menyebutnya afirmasi atau hukum tarik-menarik. Namun esensinya sama. Kata-kata yang keluar dari mulut Anda adalah cetak biru yang diterima oleh pikiran bawah sadar Anda untuk diwujudkan. Ketika Anda terus-menerus mengatakan, saya tidak akan pernah bisa melakukan ini, atau saya selalu gagal, atau saya orang yang ceroboh, Anda tidak hanya mengeluh, Anda sedang memberi perintah tegas kepada pikiran bawah sadar Anda untuk mencari bukti yang mendukung pernyataan itu. Secara tidak sadar, Anda akan mulai menghindari peluang, membuat kesalahan kecil, atau menarik situasi yang membuktikan bahwa Anda memang ceroboh atau tidak mampu. Mulut Anda telah menjadi nabi yang meramalkan kehancuran diri sendiri. Mulut sebagai agen perusak hubungan, selain merusak diri sendiri, mulut yang tidak terkendali adalah penyebab utama dari sebagian besar penderitaan interpersonal. Kita seringkali berbicara dalam keadaan marah, lelah, atau tidak sabar, mengeluarkan kata-kata yang hanya perlu 5 detik untuk diucapkan, tetapi meninggalkan luka yang butuh 5 tahun untuk disembuhkan. Pernahkah Anda menyesali ucapan yang keluar dalam sebuah pertengkaran? Kata-kata itu seperti, kamu tidak pernah mendengarkan, atau hubungan ini sia-sia, berfungsi seperti panah beracun. Mereka tidak menyelesaikan konflik, mereka hanya meningkatkan pertahanan dan menciptakan dinding permusuhan. Mengendalikan mulut berarti menerapkan jeda sadar. Sebelum sebuah kata pahit atau sebuah keluhan negatif keluar, tanyakan pada diri Anda 3 hal. Apakah ini benar? Apakah pernyataan ini didasarkan pada fakta? Atau hanya didorong oleh emosi sesaat? Apakah hari ini baik? Apakah kata-kata ini akan membawa perbaikan? Atau hanya rasa sakit dan kepedihan? Apakah ini perlu? Apakah penting untuk mengatakan ini saat ini? Atau bisakah saya menahannya, memprosesnya, dan membahasnya nanti dengan kepala dingin? Kekuatan mulut bukanlah terletak pada volume atau kuantitas, melainkan pada kebijaksanaan dan kesadaran di balik setiap kata yang kita pilih untuk diucapkan. Bagian kedua, mengendalikan pikiran medan perang dan pabrik realitas. Jika mulut adalah kemudi,
maka pikiran adalah mesin yang menentukan arah dan kecepatan hidup Anda. Sayangnya, bagi kebanyakan dari kita, pikiran kita adalah medan perang yang kacau, penuh dengan noise suara kritik internal, keraguan, kecemasan tentang masa depan, dan penyesalan masa lalu. Kita tidak bisa menghentikan pikiran yang datang. Itu mustahil, namun kita bisa mengendalikan reaksi kita terhadap pikiran-pikiran tersebut. Anda bukan pikiran Anda. Filosofi kebijaksanaan kuno dan psikologi modern sepakat pada satu hal fundamental. Anda bukanlah pikiran Anda. Anda adalah pengamat dari pikiran Anda. Pikiran negatif yang tiba-tiba muncul seperti, saya akan gagal dalam presentasi ini. Atau, semua orang menertawakan saya hanyalah noise mental. Mereka seperti awan yang melintas di langit. Anda tidak perlu mengejar awan itu, menaiki awan itu, atau percaya bahwa awan itu adalah langit. Mengendalikan pikiran dimulai dengan kesadaran, mindfulness. Tekniknya sederhana namun revolusioner. Ketika pikiran negatif atau cemas muncul, alih-alih panik dan bereaksi labeli saja pikiran itu. Katakan suami itu hanya pikiran khawatir atau itu adalah ingatan lama yang muncul. Kembali. Dengan melabeli, Anda menciptakan jarak yang sangat penting antara diri Anda dan pikiran Anda. Jarak ini memberi Anda ruang untuk memilih respons Anda, alih-alih bereaksi secara otomatis. Fokus adalah kontrol mental tertinggi. Pikiran yang tidak terkendali adalah pikiran yang terdistraksi. Kita hidup di era distraksi digital yang masif, di mana pikiran kita terus-menerus melompat dari satu notifikasi ke notifikasi lainnya. Jika Anda ingin mencapai tujuan besar, Anda harus menguasai fokus, dan fokus adalah bentuk tertinggi dari kontrol mental. Pikiran Anda harus diberi tugas dan struktur. Ibarat seekor kuda liar, jika tidak diberi tali kekang yang jelas, ia akan berlari kemana-mana. Untuk melatih fokus, praktikkan single tasking. Kerjakan satu hal penting pada satu waktu. Ketika Anda bekerja, matikan semua notifikasi yang tidak relevan. Selain fokus eksternal, Anda juga perlu mengendalikan narasi internal. Jika mulut Anda adalah pencipta, maka pikiran Anda adalah pabrik yang menghasilkan bahan baku untuk penciptaan itu. Gantikan kritik internal yang terus-menerus dengan afirmasi yang mendukung tujuan Anda. Anda tidak perlu percaya bahwa Anda sudah menjadi orang sukses hari ini. Tetapi Anda bisa mengganti kalimat, saya tidak mampu dengan, saya sedang belajar dan berkembang untuk menjadi mampu. Narasi internal yang positif bukan kebohongan. Itu adalah perencanaan mental untuk masa depan yang lebih baik. Bagian ketiga, mengendalikan tujuan peta dan kompas kehidupan. Mengendalikan mulut dan pikiran akan sia-sia. Jika Anda tidak mengendalikan elemen ketiga yang berfungsi sebagai peta dan kompas Anda, tujuan. Tujuan adalah mengapa Anda bangun di pagi hari, mengapa Anda menghadapi kesulitan, dan mengapa Anda memilih untuk mengatakan tidak pada distraksi tanpa tujuan yang jelas. Mulut dan pikiran Anda akan beroperasi secara acak, didorong oleh emosi sesaat bukan oleh visi jangka panjang. Bahaya dari hidup tanpa tujuan. Hidup tanpa tujuan yang terdefinisi, dengan baik seperti mengemudi tanpa alamat tujuan. Anda mungkin mengemudi di jalan yang indah dan menyenangkan, hidup yang nyaman. Tetapi setelah 5 tahun, Anda menyadari bahwa Anda belum mencapai tempat yang penting atau signifikan. Anda hanya menghabiskan bahan bakar, energi dan waktu. Tujuan yang tidak terkendali bukanlah ketiadaan tujuan. Ini adalah tujuan yang kabur atau dipengaruhi oleh orang lain. Banyak orang mengejar impian yang sebenarnya adalah impian orang tua mereka, impian dari tekanan sosial, atau impian yang didorong oleh keinginan untuk tampil di media sosial. Mengendalikan tujuan dimulai dengan introspeksi yang jujur. Duduklah dengan tenang dan tanyakan pada diri Anda, apa yang saya inginkan dari hidup ini jika tidak ada seorang pun yang menilai saya? Jawabannya harus beresonansi dengan jiwa Anda, bukan dengan ego Anda. Menetapkan tujuan yang bertanggung jawab. Tujuan yang terkendali harus memiliki 3 komponen. Pertama, tujuan jangka panjang yang jelas, visi. Ini adalah bintang utara Anda. Ini adalah tujuan besar yang mungkin butuh 10 atau 20 tahun untuk dicapai. Misalnya, saya ingin membangun sebuah organisasi yang memberdayakan 1000 anak muda kurang mampu di seluruh negeri. Visi ini memberi makna pada setiap tindakan kecil Anda hari ini. Kedua, tujuan jangka pendek yang terukur, misi. Ini adalah langkah kaki harian Anda. Jika visi Anda terlalu besar, Anda akan kewalahan, pecah menjadi misi kecil. Untuk mencapai visi memberdayakan 1000 anak, misi tahunan Anda mungkin adalah
mendapatkan 10 sponsor dan melatih 50 mentor di tahun ini. Ketiga, nilai-nilai inti yang memandu. Tujuan Anda harus selaras dengan nilai-nilai inti Anda. Jika nilai inti Anda adalah kejujuran dan keseimbangan, maka Anda tidak akan mencapai tujuan dengan mengorbankan keluarga atau melakukan kecurangan, karena itu akan menyebabkan konflik internal dan penderitaan, meskipun Anda berhasil mencapai tujuan itu. Tujuan yang terkendali, memastikan bahwa setiap kata yang keluar dari mulut Anda dan setiap pikiran yang Anda izinkan di kepala Anda adalah bahan bakar untuk kemajuan Anda, bukan batu sandungan. Kisah hidup Anda bukanlah takdir yang sudah tertulis. Itu adalah sebuah novel yang sedang Anda tulis setiap hari. Alat tulis Anda adalah mulut Anda, tinta Anda adalah pikiran Anda, dan plot Anda adalah tujuan Anda. Mengendalikan tiga kekuatan ini adalah inti dari kedisiplinan diri yang sejati. Ini adalah tindakan yang membebaskan, bukan membatasi. Ketika Anda mengendalikan mulut, Anda membebaskan diri dari penyesalan ucapan. Ketika Anda mengendalikan pikiran, Anda membebaskan diri dari belenggu kecemasan. Dan ketika Anda mengendalikan tujuan, Anda akan membebaskan diri dari kehidupan yang tidak berarti. Ini adalah sebuah praktik, bukan sebuah pencapaian sekali seumur hidup. Setiap pagi adalah kesempatan baru untuk mengendalikan mulut. Berbicaralah hanya untuk membangun, memberi semangat atau mencari solusi. Terapkan jeda sadar sebelum Anda bereaksi. Mengendalikan pikiran. Jadilah pengamat yang tenang terhadap noise internal. Gantikan keraguan dengan narasi saya sedang belajar dan bertumbuh. Mengendalikan tujuan. Periksa kembali peta Anda. Pastikan setiap tindakan hari ini, betapapun kecilnya, membawa Anda satu langkah lebih dekat ke bintang utara kehidupan Anda. Saya ingin Anda melakukan satu hal kecil setelah menonton video ini. Tuliskan satu kalimat positif yang ingin Anda ucapkan kepada diri sendiri di depan cermin, dan satu tujuan kecil yang bisa Anda capai hari ini. Komitmen ini adalah awal dari kendali diri yang Anda cari. Kendalikan mulut, kendalikan pikiran, dan kendalikan tujuan Anda. Maka Anda akan mengendalikan hidup Anda. Terima kasih sudah memilih untuk berdaya. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya menuju kehidupan yang lebih sadar dan terarah.